dipersembahkan oleh nggak mau kejadiannya. Kalau memang mereka pelakunya, saat itu juga aku mundur. Tadi sidang pembacaan dakwaan, kemudian laporan dari Bapas, kemudian anggota kuasa hukum, kami besok akan mengajukan eksepsi. Saya bilang, Imam melakukannya, Mam. Enggak, Bu, sumpah demi Allah, sumpah pocong, Imam enggak melakukannya, Bu. Sumpah, kata sumpah demi Allah, demi Al-Quran, saya tidak melakukan. Apa benar kamu lakunya? Enggak, Mah, demi Allah, enggak, Mah, katanya. Saya enggak ngelakuin, percuma juga, Mah. Ngomong enggak, masih enggak percaya bapak-bapak itu, Mah. Besok saja lagi, lakukan enggak, demi Allah, kata. Ya Allah, aku mati kata layak Tuhan. Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Ini genap 1 bulan kasus Ayu, seorang anak yang masih berusia sekitar 13-14 tahun, meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan di tempat pemakaman umum di Palembang, Sumatera Selatan pada 1 September 2024. Waktu itu ada 4 pelaku yang langsung dibekuk oleh pihak kepolisian. Dari 4 tersebut, 3 menjalani rehabilitasi dan 1 ditempatkan di dalam bui. Ya, 3 di antaranya ini merupakan anak di bawah umur, pemirsa, di mana kalau kita lihat sidang pertama, sidang perdana sudah berlangsung. Orang tua pelaku semuanya membantah anak mereka melakukan tindakan keji tersebut. Mana yang sebenarnya fakta? Kita akan hadirkan langsung di Catatan Demokrasi. Kami akan hadirkan nanti orang tua dari korban dan juga orang tua dari pelaku yang hari ini kemudian membantah anak mereka melakukan tindakan tersebut. Di Catatan Demokrasi kami bahas bersama dengan sejumlah narasumber, melibatkan juga mahasiswa dari Fakultas Hukum UKI dan juga UIN Syarif Hidayatullah. Teman-teman mahasiswa jelas masih ingat mungkin kasus ini, sempat juga viral kasus ini dan sampai sekarang terus kita kawal karena memasuki babak baru. Hari ini sidang perdana dan dari keluarga sempat melakukan aksi juga di depan pengadilan di Palembang. Kita ingin tahu apa argumen dari pihak keluarga sehingga mereka membantah, mereka menepis bahwa anak mereka merupakan pelaku. Nanti kami minta juga komentarnya, bergabung juga terlibat dalam sesi diskusi nanti ya. Tapi kami hadirkan terlebih dahulu narasumber kami perkenalkan satu persatu. Sudah hadir bersama kami ada Mas Reza Indragili, psikolog forensik. Selamat malam Mas Reza. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir kembali bersama kami. Hadir pula di sini ada pengacara dari korban, Putri Maya Rumanti. Selamat malam Mbak Putri. Assalamualaikum. Kami juga menghadirkan Assalamualaikum Pak Kiai Haji Holil Nafis, ulama, ketua umum MUI juga. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah hadir. Dan juga ada penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Assalamualaikum Pak Arianto, selamat malam. Tersambung melalui Zoom langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Ini ada Bapak Hermawan, merupakan kuasa hukum dari terdakwa. Pak Hermawan bersama dengan Ibu Diana dan juga Ibu Epiana. Jadi Ibu Diana dan juga Ibu Epiana di kanan kirinya ini. Nanti boleh dikoreksi namanya apakah betul di kanan kiri Ibu Diana sama Ibu Epiana atau bukan Pak Hermawan. Kami konfirmasi lagi apakah betul merupakan ibu dari terduga pelaku NS yang masih berusia 12 tahun dan juga ibu terduga dari pelaku AS 12 tahun. Betul ya Pak Hermawan? Semoga nanti audionya bisa clear sama Pak Hermawan. Dan di bawah kami juga menghadirkan orang tua. Baik. Kanan ibu dari NS 12 tahun. Siap Bapak, sesuai dengan apa yang kami catat dan juga Bapak sudah ajukan nama narasumbernya ke kami. Kemudian Maria di bawah. Nanti kami juga ingin dengar responnya Bapak ya, termasuk juga ini dari orang tua korban. Kami hadirkan juga di sini ada Bapak Syafarudin. Selamat malam Pak Syafarudin. Iya, malam.
Agak lambat apa poin? Ya, Baik, Bapak kita Samarudin. ingin juga minta komentarnya Betul. terkait dengan sidang perdana hari ini, Andro ya. Betul, Maria. Tapi kita coba ke Pak Hermawan. Kami berharap sinyalnya, jaringannya aman sama Pak Hermawan. Kami hanya mengajukan satu pertanyaan. Berharap Bapak di awal satu pertanyaan ini Bapak bisa menjelaskan secara panjang, lebar, dan juga spesifik, Pak ya. Mengapa dari pihak para terdakwa ini membantah bahwa mereka bukanlah pelaku? Karena kami ingat, Pak, bukti dari polisi ada hasil visum, kemudian benda tumpul di bagian alat vital korban, memar juga di bagian tubuh korban. Mengapa dari pihak keluarga terdakwa membantah? Pak Hermawan, bisa di Masuk juga keterangan jawab, Pak. saksi ada di sana juga disampaikan oleh polisi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami selaku kuasa hukum mewakili juga pihak keluarga menyampaikan dulu bela sungkawa, duka cita yang sedalam-dalamnya kepada almarhumah korban. Semoga almarhumah diterima di sisinya, keluarga juga diberikan kekuatan dan dapat. Perlu kami sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ini baru ditunjuk pada saat limpahan tahap 2 di kejaksaan. Pada saat limpahan tahap 2 di kejaksaan, itu kami setelah mendapat permohonan bantuan dari pihak keluarga, kami melakukan investigasi, kami analisa. Tidak saja kami percaya saja bahwa para terdakwa anak berhadapan dengan hukum ini tidak bersalah. Setelah kami investigasi, bahwa ternyata kami berkeyakinan bahwa memang keempat anak ini adalah bukan pelaku dan tidak bersalah. Dari mana kami punya keyakinan? Sepintas kami sampaikan bahwa perkara ini, dakwaan terhadap persoalan ini itu didasarkan hanya dengan keterangan dua orang saksi. Saksi pertama adalah saksi A dan saksi kedua adalah saksi N. Dan yang juga menjadi dasar adalah pengakuan para tersangka. Padahal menurut kami bahwa seharusnya harus ada juga bukti-bukti yang lain. Bagaimana metode pembuktian dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya diterapkan. Kenapa saya harus bicara seperti itu? Karena almarhumah korban ini itu mengalami pemerkosaan selain pembunuhan. Di situ tentu bagi kami harus ada hasil DNA, harus ada sidik jari untuk menguatkan. Apalagi itu saksi yang pertama itu sudah menyatakan dengan kami bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Apa kesaksian yang tidak benar itu? Bahwa salah satu terdakwa itu setelah melakukan itu viral menceritakan kepada temannya bahwa habis melakukan perbuatan tersebut kepada korban. Ternyata setelah saya investigasi, mereka melaporkan, saya panggil, benar bahwa penjelasan tersebut tidak benar. Itu makanya saya berani membela. Kemudian yang kedua, bahwa ada saksi N. Saksi N itu ternyata menurut kami investigasi bertentangan dengan fakta yang ada. Karena para tersangka itu, terdakwa anak berhadapan dengan hukum itu, pada saat terjadinya peristiwa tersebut, mereka semua ada di lokasi Kuda Lumping. Itu, kemudian kami tidak hanya itu, banyak hal yang akan kami buktikan nanti di persidangan. Sekali lagi, kami mohon maaf kepada pihak keluarga kalau kami ini menceritakan hal tersebut, itu semakin melukai hati keluarga. Para keluarga korban terdakwa ini bukannya tidak mau minta maaf, karena mereka anak-anaknya itu bilang kepada kedua orang tuanya itu mereka bukan pelaku. Kami juga baru bisa bertemu dengan anak yang berhadapan dengan hukum itu baru kemarin. Kemarin kami bisa ketemu, mereka juga menyatakan itu. Itu yang terjadi. Jadi memang pembuktianlah nantinya yang akan bisa menguraikan ini. Tetapi perlu juga kami tegaskan sekali lagi, kami berani membela mereka, itu tidak hanya sekedar pengakuan-pengakuan saja. Apalagi sudah jelas salah satu bahwa dari hasil visum itu sudah diketahui juga dan sudah masuk juga di TV bahwa menurut dakwaan terjadinya pembunuhan itu karena
bekapan dari pelaku. Kemudian dibantu dengan dipegang tangan, dibantu dipegang kaki dan pegang badan. Ternyata hasil visum ada benturan di dagu sebelah kanan. Artinya? Ada dugaan cekikan atau jeratan, ada luka di leher. Dan tidak ada cengkraman di tangan. Kemudian penjelasannya juga bahwa setelah korban mohon maaf meninggal, baru dilakukan persetubuhan tersebut. Menurut penjelasan dari hasil visum, bahwa persetubuhan itu dilakukan pada saat korban masih bernyawa. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan, dan yang lain belum kami buka karena kami butuhkan untuk di pembuktian. Jadi tidak itu saja. Jadi kami harap azas praduga tidak bersalah. Karena anak-anak ini sekarang kan sudah dianggap mereka pasti pelakunya. Orang tuanya juga, sekali lagi kami mohon maaf kepada orang tua dari korban. Bukan mereka mengelak. Saya juga punya keluarga kalau sebagai kuasa hukum. Saya punya anak. Kalau menurut saya, kalau sudah terang benderang, hukum seberat-beratnya pelaku tersebut. Itu kalau saya secara kuasa hukum. Oke. Karena kasihan Pak, mereka itu anak-anak umur 12 tahun. Siapa? Ini perlu digali lagi, tolonglah yang berkepentingan. Bagaimana mereka waktu diperiksa? Bagaimana mereka waktu di BAP? Tolong juga ditanyakan. Demikian mungkin singkat dulu. Oke, baik Pak Hermawan, kalau Anda kemudian tadi sudah jelaskan memang banyak kejanggalan menurut klaim dari pihak Anda begitu. Lalu kemudian siapa pelaku yang dituju kalau begitu Pak? Ya, justru itu kami siap, hasil investigasi kami siap, kami berkoordinasi dengan pihak manapun. Saya akan buka seluruh rekaman-rekaman bukti saya. Karena kenapa gini Bu ya, ini kan peristiwa pidana anak di bawah umur. Kalau kami sembarang saja menyebar-nyebarkan, kami yang kena. Oke. Ini yang menjadi masalah, kan tidak boleh disebar-sebarkan. Tapi kalau memang ada yang dari pihak yang berkepentingan dari Mabes Polri, atau dari Komnas HAM, atau siapapun, saya akan buka ini. Oke, Anda punya datanya ya Pak Hermawan ya? Anda pegang semua bukti baru itu ya? Oke, baik. Mbak Putri, bagaimana Mbak? Pihak pengacara dari hal ini adalah para orang tua dari terduga pelaku ini, sudah kemudian membantah berbagai hal yang dituduhkan. Ya, baik. Terima kasih, selamat malam semuanya. Saya menanggapi informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terduga pelaku. Sebenarnya Pak, semua proses penangkapan dan pemeriksaan itu kan tentunya ada tahapan dan ada proses. Dan tentunya juga ada dua alat bukti dan saksi juga yang mengetahui bahwa kapan terakhir anak Ayu tersebut bersama siapa, jam berapa, dan kemana, dan janjian dengan siapa. Nah, kalau dalam hal ini dari Pak Hermawan tadi mengatakan bahwa dia tidak meyakini bahwa 4 orang pelaku ini adalah bukan pelakunya, ya kita tunggu buktinya saja Pak di persidangan nanti Pak. Karena ini kan tahapannya sudah masuk ke dalam proses persidangan ya. Betul, tentunya tidak bisa kita simpulkan sendiri atau kita balik lagi ke belakang di dalam proses pemeriksaan lagi, kan tidak bisa. Berarti nanti kita tunggu dalam proses persidangan, kan nanti ada pembuktian, saksi, kemudian ada saksi ahli yang bisa dihadirkan nanti untuk membuktikan apakah benar anak-anak tersebut bukanlah pelakunya. Begitu. Kita tidak bisa berasumsi saat ini bahwa mereka bukan pelakunya karena ini sudah masuk ke dalam tahapan persidangan dan hari ini adalah sidang perdana pembacaan dakwaan. Begitu, Mbak. Kita menunggu proses persidangan, tapi sebelum nanti didalami oleh Mbak Putri untuk membaca lebih jauh bagaimana konstruksi kasus ini, kita coba dengarkan versi orang tua dari para terduga pelaku. Dari para terdakwa ini ada ibu, saya menyebutkan dengan inisial, ibu dari terduga NS dan juga ibu dari AS yang anaknya masih sama-sama berusia 12 tahun. Mungkin dari NS terlebih dahulu, ibu dari NS, kenapa orang tua meyakini anaknya bukan pelakunya? Ini sampai ada korban jiwa. Boleh ya ke ibu dari NS terlebih dahulu. Penjelasannya Ibu. Karena pada waktu saya datang ke Polrestabes itu, dia bilang, dia nyenggol saya gini, saya bukan pelakunya, demi Allah, udah bilang berkali-kali, tapi nggak dipercaya katanya. Terus, ya sudah begitu aja, udah bilang berkali-kali, demi Allah, Pak, saya bukan pelakunya, sudahlah, aku
aku tahu kok pelakunya, bocor kok katanya. Akhirnya anak itu ketakutan, Pak. Jadi ibu sempat mengatakan, sempat nyaris ada perkelahian dengan anak ibu meminta anak ibu sudah bersumpah, dan anak ibu membantah tidak tersangkut sama sekali, maksud Ibu Diana? Iya, Pak. Kalau Bu Epiana, polisi kan punya bukti CCTV, Ibu Epiana. CCTV dan juga keterangan saksi. Kalau yang anak ibu jelaskan ke ibu seperti apa, Bu? Waktu pertama ketangkep itu, pas pertama yang polisinya bilang gini, Bu, anak ibu sudah tersangka. Aku nggak percaya, langsung tarik bangkunya, diputerin ke depan aku. Coba nak jujur, mama pengen tahu, bener nggak kamu ngelakuin itu? Dia tuh nadanya kecil, Ma, percuma Ma, aku udah jujur, dari tadi aku udah jujur. Masih tidak percaya bapak ini, Ma, bapak-bapak ini tidak percaya kalau aku jujur, sudah ngomong tidak, masih deh, Ma. Nah gitu. Iya. Tapi Dan pada saat kejadian betul ya Bu ya, bahwa anak ibu tuh sebenarnya tidak berada di lokasi kejadian, betul sudah dikonfirmasi Bu? Dia di Kuda Lumping, dia di Kuda Lumping. Ada saksi juga di sana ya Bu ya, yang membuktikan bahwa memang anak ibu berada di lokasi Kuda Lumping bersama dengan teman-temannya ini. Tapi seperti ini Ibu Diana dan juga Ibu Epiana, apakah benar Bu? Apakah benar di lapangan Ibu juga dihalang-halangi? Maksud kami sangat sulit sekali untuk mendapatkan akses bertemu dengan putra-putra Ibu. Sampai ada aksi demo kami dengar di depan pengadilan Bu ya? Iya. Alasannya kenapa Bu sampai harus ada demo? Nuntut apa Bu sebenarnya Bu? Sedangkan kan polisi proses hukum juga sedang berjalan Bu. Dari Ibu Diana dulu Bu. Silakan Bu Diana. Alasan demo itu karena kami kan sudah 3 kali Pak kejaksaan. Terus alasannya nggak bisa, katanya lagi pergi ke lapangan. Kedua Senin pergi lagi, bilangnya rapat. Pas 2 kali ya, tidak salah. Senin perginya rapat, sudah balik lagi kami. Sudah 2 kali kejaksaan, bilangnya nggak bisa, belum bisa. Ibu Diana? Sama, kami juga datang ke kejaksaan minta surat izin untuk bisa bertemu dengan anak. Tapi ya dari kejaksaan juga begitu Pak, diulur-ulur terus. Berapa kali kami datang dari pagi, terus siang lagi datang lagi, katanya bilang lagi keluar. Jam berapa Pak pulangnya? Mungkin sore, ya sudah Pak, nanti saya tunggu. Mungkin kalau dari luar lapangan dia langsung balik, katanya gitu. Ya sudah, kata sudahlah kami pulang. Besoknya kami datang, begitu juga Pak. Nggak bisa diketemuin. Saya itu pengen minta surat izin biar saya bisa ketemu dengan anak Pak. Jadi saya bisa membela anak-anak saya Pak. Oke. Usai aksi demo tersebut Ibu, kemudian adakah pihak yang menemui Ibu secara langsung? Usai demo ada yang menemui Ibu tidak Bu? Usai demo ada pihak yang bersangkutan menemui kita. Boleh ikut menjelaskan Bu? Silakan Pak. Ya, jadi begini Bu. Jadi pihak dari orang tua sampai dengan sekarang terhitung sejak dilimpahkan kejaksaan itu belum pernah bertemu. Kami pun kuasa hukum terhitung sejak saya menerima kuasa pada saat limpahan tidak boleh juga bertemu. Makanya kemarin alhamdulillah sudah bisa ketemu, alhamdulillah Pak Kajarinya bisa bertemu langsung. Mungkin tidak sampai informasinya dengan Kajari, tapi dalam proses selama hampir 10 hari itu kami tidak bisa bertemu, makanya kami aksi, kami bertanya ada apa, kalau memang para pelaku yang terduga pelaku itu anak-anak di bawah umur ini pelakunya, ada buktinya, buktikan saja di pengadilan. Kami bertemu kan hanya untuk bagaimana bahan kami membela. Kemarin baru sekali saya bertemu dengan anak-anak yang orang 3 yang di bawah umur itu. Dari tanggal 19 saya mendapat kuasa, alhamdulillah kami aksi diketemui oleh Kajari menyampaikan tidak ada persoalan, akhirnya besoknya kami bisa bertemu. Karena memang kami waktu ke panti rehab, saya sebagai kuasa hukum itu dilarang untuk bertemu atas
perintah orang-orang yang di sana. Alasannya apa, Pak? Itu makanya, jadi kami, nah maka itu saya nggak tahu alasannya apa. Katanya, apa saya juga bingung. Apa alasannya? Kalau menurut dari pihak rehab, karena ada 2 anak itu sudah menyatakan waktu pelimpahan, itu kan 4 orang anak. 2 orang anak itu sudah speak up bahwa mereka bukan pelaku. Nah karena mereka merubah berani berkata-kata itu, katanya takut ada apa-apa gitu. Tapi kami kan nggak bisa memaksa ke pihak yang terkait kan, makanya kami memohon dengan Pak Kajari, alhamdulillah waktu kami aksi itu kemudian bisa, artinya tidak lagi jadi masalah. Pak Hermawan. Dan hari ini sudah persidangan pertama dakwaan. Pak Hermawan, kalau menurut Bapak NS dan juga rekannya bukan pelaku dari 4 ini, menurut Bapak siapa yang pelakunya? Siapa yang menyebabkan Ayu ini sampai meninggal dengan kondisi sangat tragis? Siapa yang mencekik, yang membunuh, yang memperkosa korban? Sesaat lagi Pak Hermawan, kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Ya, Anda kembali di Catatan Demokrasi, pemirsa. Sudah terhubung langsung bersama kami, ada Kepala Kejari Palembang, Bapak Hutamrin. Selamat malam, Pak Hutamrin. Pak Hutamrin, bisa dengar suara kami, Pak? Bisa, Mbak. Oke, baik. Ya, Bapak, tadi kami sudah dengar kemudian apa yang disampaikan oleh orang tua dari terduga pelaku. Katanya dibatasi untuk berjumpa dengan anak-anak, meminta beberapa kali bertemu juga kemudian tidak difasilitasi. Bahkan mereka mengklaim anak mereka tidak melakukan hal keji tersebut, Bapak. Udah, dengan ini kami sampaikan demikian, bahwa kami menerima tahap 2 ABH ini pada tanggal 19 September tahun 2024. Disitulah kami mendapatkan penunjukan penasihat hukum Pak Hermansyah secara lisan pada saat itu. Ya. Kemudian anak ini kami titipkan. Bagaimana proses penitipannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami berikan seluas-luasnya kesempatan kepada orang tuanya untuk hak yang ada di dalam diri ABH tersebut. Permohonan tidak pernah diberikan kepada kami, Mbak. Gitu. Bagaimana kami mengizinkan permohonan tidak pernah disampaikan kepada kami? Baik, jadi tidak ada surat permohonan. Itu sementara yang benar. Oke, tidak ada surat permohonan yang diserahkan. Betul. Ya, Pak Hermawan, bagaimana nih Pak? Informasi tidak ada sama sekali surat permohonan, Pak. Ya, jadi tidak ada surat permohonan yang diserahkan ya, Pak Hermawan. Ya, jadi mohon maaf ini agak suaranya agak lambat diterima. Gimana, Mbak? Ya. Pak Hutamrin menyampaikan, Pak, selama ini memang tidak ada surat permohonan yang masuk, Pak. Ya, jadi begini, Mbak. Jadi kami sebagai kuasa hukum itu sudah berkali-kali juga ke pihak kejaksaan. Kemudian memang pihak dari keluarga karena ketidaktahuan mereka dan tidak ada juga pemberitahuan kalau harus pakai surat-surat. Mereka ini kan orang yang tidak ngerti. Tahu mereka datang ingin bagaimana bertemu dengan anak-anaknya. Cuma jadi begini saja, kami sudah menganggap persoalan itu selesai. Alhamdulillah Pak Kajari sudah membebaskan kami kuasa hukum setiap waktu untuk bertemu dengan klien kami. Baik. Pihak keluarga juga sudah dinyatakan kemarin bebas, silakan masukkan surat, akan bisa bertemu. Nah, mungkin kesalahpahaman kemarin kami anggap sudah selesai. Kami tidak akan mempersoalkan itu lagi. Tinggal kami ke depan bagaimana fokus kami, Mbak, agar anak-anak kami yang akan kami buktikan tidak bersalah ini itu bisa kami bebaskan. Pak Hermawan dan juga Ibu Diana, Ibu Epiana, kami ingin tahu apakah selama pemberkasan sampai dengan masuk sidang perdana ada proses pendampingan, Pak, dari Bapak? Nah, jadi begini Pak, makanya saya tadi sampaikan, itu dari tahap awal penyidikan, karena ini perkara anak, kan cuma 15 hari Pak.
saya baru ditunjuk pada limpahan tahap 2 kejaksaan. Jadi saya itu ditunjuk pada saat anak-anak dan berkas dilimpahkan kejaksaan. Pada saat mereka disidik di segala macam, itu saya tidak tahu. Tetapi mereka ini waktu pertama kali minta bantu sama saya menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah karena ada saksi. Saya penasaran, coba mana saksinya? Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa saksi yang pertama itu menyatakan bahwa keterangannya di waktu di BAP yang katanya si pelaku menceritakan bahwa habis melakukan itu kepada korban itu tidak benar. Satu, Pak. Kemudian yang kedua, tadi saya ulangi lagi sedikit, saya investigasi ke seluruh saksi-saksi, ke tempat lokasi, ke TKP, menelaah hasil-hasil visum segala macam, saya rekam semuanya, saya rekam. Saya siap dengan bukti karena saya mempertaruhkan diri dan keluarga saya tidak mau membela pembunuh. Ya. Saya tidak mau, karena saya berakhlak, hukum mati bagi saya pembunuh. Tetapi memang pembuktian nanti. Kami mudah-mudahan pihak-pihak yang berkepentingan, saya mohon sekali, saya sendirian Pak, tolong dibantu, datang ke sini, ini bukti kami. Itu maksud kami, karena pengadilan ini, persidangan Pak cepat, ini 7 hari sudah putus, kalau sudah putus, mereka sudah dihukum, bagaimana tanggung jawab kita? Apa cuma kita? Itu yang kami inginkan, 12 tahun Pak, takdir mereka di tangan kami. Tolong bantu, coba siapa yang berkepentingan. Nah saya perlihatkan, inilah alat bukti kami. Karena kenapa? Itu kami yakin Pak, tapi memang lillahi ta'ala pembuktianlah nantinya. Kami tidak menyalahkan jaksa, kami tidak menyalahkan polisi. Itu Pak ya. Sampai situ dulu. Ya Pak, ditahan dulu. Boleh Pak, karena orang tua dari korban belum bicara sama sekali nih Pak. Kita ke Pak Safarudin. Pak Safarudin, mendengar suara kami dengan jelas Pak Safarudin, kami ingin tahu bagaimana tanggapan orang tua korban setelah para orang tua terdakwa membantah anak-anak mereka melakukan kejahatan terhadap anak Bapak. Iya, halo, dengar? Dengar jelas, silakan langsung. Oh iya, baik. Mungkin akan disampaikan sebelum Pak Safarudin menyampaikan. Di sini saya akan menyampaikan dulu karena memang saya tim yang di Palembang ikut mengawal kasus ini. Jadi kalaupun apapun yang disampaikan dari keluarga pelaku, ya kami tanggapi sewajarnya saja karena memang kami mendukung proses peradilan ini, karena yang jelas kami sangat percaya untuk ada di posisi yang sekarang itu baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan itu sudah mengantongi banyak bukti. Oke, silakan dari Pak Safarudin mungkin respon Anda Pak. Aku jujur yang sebagai orang tua Ayu, seandainya anak itu nggak dihukum, dari mana nggak salahnya? Saya pengen tahu, ya kan? PAP-nya semua sudah lengkap dan kejaksaan, ya kan? Dari pertama coba, memang nggak salah, ya kan? Nanti kita lihat ada dalam persidangan. Ya, itu aja. Baik, kita boleh ke Pak Arianto. BAP-nya sudah lengkap. Apakah penyidik memang sudah bekerja sesuai proporsionalnya, Pak? Kenapa setelah 1 bulan masuk sidang perdana, ternyata dari pihak keluarga terdakwa mereka membantah, Pak Arianto? Baik, terima kasih ya. Saya melihat ini, aduh, miris ya. Begitu perkembangan masyarakat Indonesia, ya. Kok jadi seperti ini gitu. Tapi saya pikir ini risiko daripada kemajuan teknologi, di mana masing-masing boleh ngomong, boleh dengan bebas dan kemudian dirilis sehingga semua orang bisa mendengar gitu. Untuk kasus ini saya tadinya agak karena melihat kemarin ya kasus Vina itu ya, itu kan hanya karena penyidik yang dianggap tidak profesional gitu. Tapi makanya itu kemudian saya kemarin ketika menelpon Kapoltabes yang menangani ini, saya tanya bagaimana coba Anda dalam menyidik ini gitu. Dia mengatakan, Kapoltabes mengatakan, Pak, kami sudah berhati-hati Pak menyidik ini. Contohnya berhati-hati adalah mulai dari awal kami sudah koordinasi dengan Pak JPU. Bahkan Pak penyidiknya ini malah Kajari sendiri. Jadi di sini saya lihat juga dari kejaksaan rupanya juga hati-hati dengan pengalaman yang
kasus Vina kemarin itu. Makanya saya jadi lega. Dan kemudian dari penyidik itu mengatakan ini karena kasus anak, maka yang penting adalah anak itu diperlakukan sesuai hak-haknya. Sejak awal menurut Kapoltabes sebagai penyidik ya, tentunya stafnya bukan Kapoltabesnya, tapi mengatakan bahwa itu Pak sudah kami dampingi dengan pengacaranya, dengan perlindungan anak, dengan Komnas HAM katanya gitu, yang pokoknya semua unsur itu dilibatkan di dalam mulai pemeriksaan itu. Jadi saya agak lega gitu. Nah, dalam hal ini saya hanya mudah-mudahan ya penyidik maupun jaksa itu agak sedikit maju berpikir. Jangan hanya yang penting sudah ada BAP selesai, kemudian ini dijamin sudah didampingi dan kemudian jaksa mengajukan formal. Tapi mudah-mudahan yang kemarin itu waktu meriksa ditambah dengan rekaman yang ada sehingga kalau dibantah itu ini loh kayak gini gitu. Jadi seharusnya mudah-mudahan kemarin gitu, tapi saya ini belum sempat mengatakan itu ya. Menanyakan ini gitu. Tapi mudah-mudahan pemeriksaannya juga direkam sehingga tidak lagi dikatakan bahwa dulu pemeriksaannya misalkan dipukuli atau kemudian suruh ngaku dipaksa gitu dan sebagainya gitu ya. Nah itu mudah-mudahan itu diperkuat dengan itu. Yang ketiga yang saya pikir lega adalah ini tidak hanya mendasari pada pengakuan, tapi pakai scientific crime investigation. Contohnya ya itu dideteksi mulai dari saat perkenalan, dilihat chattingnya itu ya, kemudian siapa yang mengajak, kemudian menit demi menit sebelum kejadian sampai selesai kejadian. Jadi ini sangat berbeda dengan pembuktian yang dulu kasus Vina itu yang viral itu. Jadi saya berlega karena ini sudah para penegak hukum ini sudah sadar ya bahwa sekarang eranya pakai gitu, maka memang harus super ekstra hati-hati. Nah, adapun dengan pengacara itu tadi, saya sih ya itu memang haknya. Sayangnya kalau Bapak pengacara tadi kan ditunjuk setelah pelimpahan gitu ya. Betul. Saya tidak tahu Pak apakah sebelum itu sudah didampingi pengacara apa tidak. Ya, setahu saya kan kalau orang diancam dengan hukuman lebih 5 tahun atau berapa itu harus didampingi pengacara kan gitu kan. Ini mungkin perlu diklarifikasi dulu sama penyidik gitu. Dan kemudian mengapa Pak pengacara itu ngotot bahwa ini tidak salah? Ya itu memang hak dia. Seorang pengacara itu adalah berjuang supaya hak ada yang dibela itu adalah tidak dilanggar haknya. Dalam hal ini dia berasumsi bahwa anggotanya tidak salah. Makanya tadi kan dia ngomong nanti buktikan di pengadilan kan itu. Dan kemudian yang berikutnya anak-anak itu bisa saja memang itu, sorry ya ini bukan saya menilai keterangan anak-anak itu tidak bohong, bahwa itu bohong gitu. Dan memang seorang terdakwa itu boleh saja mengingkari, itu hak dia. Gitu. Jangankan di sini kutipnya, nanti di pengadilan pun dia boleh ingkar juga. Gitu. Tetapi nanti di pengadilan itu hakim akan melihat bukti-bukti yang scientific itu tadi, bukti material dan sebagainya, itu nanti akan di cross check dengan keterangan-keterangan saksi ataupun bukti yang lain sehingga nanti bisa berkesimpulan. Pesan saya terakhir mudah-mudahan Pak Hakim ini ya betul-betul walaupun dalam waktu singkat karena ini pengedalan anak ya, saya teorinya kan memang 15 hari harus selesai, sehingga itu anak itu juga tadinya ditahan cuma 7 hari di penyidik, kemudian 8 hari di kejaksaan, dan kemudian berkas sudah dilimpahkan. Saya agak takjub juga ya, karena dalam 15 hari sudah lengkap gitu. Itu dia sudah lengkap. Ya, dan itu memang kewajiban karena memang itu anak yang kita hadapi gitu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Hakim teliti betul, nanti digali nanti di peradilan itu keterangan-keterangan yang kurang lengkap misalnya gitu, jangan dibiarkan supaya nanti nggak terjadi seperti kasus Vina itu lagi nanti. Pak Arianto menduga bahwa anak-anak ini bohong. Pak Arianto menduga anak-anak ini ada yang bohong, Pak. Karena tadi mereka sampai bawa nama Tuhan, Pak, bersumpah di hadapan orang tuanya. Gitu. Seorang terdakwa, Pak, boleh berkata berbohong untuk membela dirinya. Saya tidak mengatakan itu bohong gitu. Nanti akan kelihatan setelah dibuktikan apakah benar apa tidak, itu bukti-bukti yang mendukung menurut hukum ya gitu ya. Walaupun nanti ternyata hukumnya keliru, kemudian itu lebih kuat sumpahnya itu. Kita bisa bayangkan kalau hukum itu dianulir dengan sumpah-sumpah pocong yang pengakuan orang itu, susah kita untuk mencari negara hukum ini kan gitu. Semua nanti akan dijelaskan di persidangan. Di persidangan hakim nanti harus melihat fakta-fakta di persidangan. Karena ini penyidik sudah teliti, sudah scientific crime, kemudian Pak Jaksanya juga sudah hati-hati mulai dari permulaan sudah memantau,
dan kemudian mudah-mudahan Pak Hakimnya juga jeli dan tidak didorong hanya untuk tekanan masyarakat ataupun pakai ini pertimbangan yang lain selain pada bukti-bukti yang ada di persidangan nanti. Dan diharapkan itu tadi ya Pak pengacara, tolong Pak cepat-cepat itu sampaikan bukti itu karena sekarang sudah oleh jaksa didakwa, kasihkan Pak Hakimnya Pak gitu supaya nanti bisa memanggil saksi-saksi yang meringankan. Jangan Bapak nanti ketinggalan seperti Bu Titi yang dulu di Vina itu katanya berusaha tapi ditolak terus kan gitu kan. Nah mudah-mudahan tidak begitu. Jadi fair lah kita. Dan saya berharap juga mudah-mudahan peradilan ini terbuka untuk umum dan semua orang bisa ngelihat gitu ya. Tapi nggak tahu kalau memang menurut dari suatu ketentuan nggak boleh itu tertutup. Karena sensitif ya. Tapi paling tidak ada yang menyaksikan lah keluarganya atau siapa itu yang diperbolehkan mengikuti sehingga dia tidak diperlakukan secara tidak adil. Ya. JPU kemudian harus memiliki fakta yang cukup kuat untuk memperkuat dakwaannya. Begitu pula juga dengan Pak Hermawan selaku kuasa hukum dari terduga pelaku, belajar dari kasus sebelumnya. Kalau kita melihat dari kasus Vina, hal ini kemudian tidak boleh terulang lagi dalam kasus Ayu. Kita akan bahas lagi usai jeda, sehat lagi. Ya, saya langsung mau ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza, kita dihadapkan dengan dua klaim yang berbeda dalam hal ini. Tapi kalau kita mengacu pada dakwaan, Anda melihat ada yang janggal tidak di sana? Saya harus berikan garis bawah bahwa terlepas dari polemik antara keluarga korban dan keluarga terdakwa, saya ingin menyampaikan duka cita. Itu poin pertama. Poin kedua, siapapun pelakunya ketika sudah melakukan kejahatan terhadap anak, apalagi kejahatan seksual, ditambah lagi dengan pembunuhan, maka sekali lagi siapapun pelakunya sudah sepatutnya dihukum seberat-beratnya. Tapi izinkan saya untuk sedikit memberikan catatan yang sifatnya bukan substantif, tapi terkait dengan perlakuan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Pertama begini, tadi saya simak dari penasihat hukum anak, artinya penasihat hukum terdakwa, bahwa keluarga dan juga penasihat hukum terkendala untuk bertemu dengan anak-anak terdakwa ini. Ini ada persoalan di situ. Kenapa? Kalau kita baca Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tercantum eksplisit bahwa salah satu hak anak adalah didampingi orang tua atau pihak yang dipercaya oleh si anak. Frasa itu ternyata juga tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbedaannya adalah kalau di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, didampingi orang tua atau pihak yang dipercaya anak merupakan hak anak, sementara di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hal yang sama disebut sebagai kewajiban perlindungan khusus. Alhasil, kalaulah disebut bahwa belum ada surat untuk bertemu dengan anak dan segala macam, menurut saya itu tidak berdasar. Karena sekali lagi, didampingi oleh orang tua maupun pihak yang dipercaya oleh si anak, merupakan kewajiban perlindungan khusus sekaligus merupakan hak anak. Saya tafsirkan itu tidak dibutuhkan adanya surat, tidak dibutuhkan adanya izin. Negara serta-merta harus memenuhi kewajibannya memberikan perlindungan khusus yang sekaligus merupakan hak anak untuk didampingi oleh orang tua atau pihak yang dipercaya oleh si anak. Itu poin pertama. Ada yang keliru dalam administratif. Ada kompleksitas di situ yang boleh jadi akan beresiko tidak begitu positif terhadap perjalanan hukum ke depan. Nah, boleh sampai di situ dulu Mas. Kita langsung konfirmasi dulu ke Pak Hutamrin. Pak Hutamrin, menyikapi hal ini seperti apa Pak? Harusnya tidak perlu ada surat menyurat Pak. Ini ya, kami terangkan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Palembang, setiap pemeriksaan itu didampingi oleh orang tua ABH dan juga didampingi oleh Bapak, di mana dalam persidangan pertama tadi yang dibacakan hasil litmas oleh Bapak, yang dilakukan oleh Bapak terhadap ABH ini juga didampingi oleh orang tua ABH ini. Jadi hak-haknya telah diberikan. Pada tahap 2 di Kejaksaan Negeri Palembang juga didampingi oleh orang tua yang juga pada saat itulah penasihat hukum Hermansyah mendapatkan permintaan secara lisan untuk mendampingi keempat orang ABH ini.
Jadi tidak ada yang kami menghalangi. Dan semua telah dilaksanakan seperti staf ahli Kapolri tadi mengatakan. Setiap proses penyidikan telah dilakukan secara profesional, secara aturan yang ada. Anak ABH ini tidak ditempatkan di Kejaksaan Negeri Palembang, tidak. Ada suatu tempat kami melakukan penitipan. Nah, bagaimana prosesnya itu tergantung daripada yang kami titipkan tadi, Pak. Makanya seperti tadi, Pak Hermansyah mengatakan sudah. Masalah terjadi adalah masalah miskomunikasi di antara penasihat hukum dengan pihak kejaksaan, dan itu sudah terselesaikan. Saya katakan bukan dalam arti permohonan secara langsung, tidak, Pak. Kami berikan seluas-luasnya kesempatan kepada penasihat hukum maupun orang tuanya pada proses penuntutan. Pada proses penyidikan itu ada di kewenangan di kepolisian. Dan hasil litmas yang dibacakan di awal permulaan persidangan tadi, ada kesesuaian secara garis besar apa yang dilakukan oleh litmas terhadap 4 ABH ini hampir sama dengan dakwaan yang kami bacakan di persidangan. Jadi itu tidak bisa kita kesampingkan, Pak. Litmas telah melakukan suatu proses penelitian secara dasar kepada 4 ABH ini, di mana dalam proses litmas tersebut juga didampingi oleh orang tuanya ABH. Demikian kami sampaikan. Baik, Pak Hutan dari Kejari Palembang. Mas Reza, sudah sesuai prosedur? Kalau memang sudah sesuai prosedur, maka praktis no case, tidak ada persoalan. Kenapa saya memberikan sorotan hal itu? Karena tadi mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh penasihat hukum. Sampai ada aksi demo. Sampai ada aksi demo di depan Kejari. Karena yang saya tangkap kesan adalah kemudian kesulitan dari itu pihak orang tua kah, atau pihak yang dipercayakah, atau penasihat hukum kah untuk mendampingi anak. Yang saya utarakan barusan adalah 1 poin saja. Ada sekitar 10 poin yang harus betul-betul terpenuhi ketika kita memperlakukan anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Amin, misal bantuan hukum yang efektif, bukan hanya bantuan hukum, tapi eksplisit bantuan hukum yang efektif. Pertanyaan saya, ketika diperiksa di Bapas, diperiksa dalam tahap penyidikan di AP segala macam, adakah proses bantuan hukum yang efektif dijalani oleh anak-anak itu? Jadi bukan, dengan segala hormat saya ke para pemangku profesi advokat, tapi saya bertanya, apakah advokat yang mendampingi anak-anak tersebut pada tahap penyidikan misalnya, sebelum penuntutan, anak-anak itu sudah didampingi advokat secara efektif atau tidak? Ya. Ini pertanyaan, bukan sebuah simpulan yang semestinya bisa dijawab. Itu poin pertama. Saya lanjut poin berikutnya, catatan saya tentang surat dakwaan. Saya mencoba membaca kronologi peristiwa. Catatan positifnya adalah betapa surat dakwaan itu begitu rinci memuat perkataan-perkataan yang disampaikan atau diucapkan oleh anak pelaku, sebutlah demikian, dan para saksi. Rinci sekali, perkataan demi perkataan. Tapi ada bobot yang berubah drastis. Ketika kemudian masuk ke lokasi kuburan Cina yang disebut-sebut sebagai TKP pemerkosaan dan pembunuhan, maaf ini pilihan kosakatanya jadi ekstrim. Ketika mereka berada di kuburan Cina, nyaris tidak ada dialog apapun yang terekam di dalam surat dakwaan. Padahal itu inti ya, untuk menentukan siapa kemudian yang melakukan apa. Karena peristiwa pidananya terjadi di kuburan Cina itu. Tapi sekali lagi, kalau mengacu pada apa yang saya baca di surat dakwaan yang disampaikan oleh Mbak Putri, saya nyaris tidak menemukan adanya percakapan atau perbincangan antar keempat anak tersebut. Sulit bagi saya membayangkan ada 4 orang anak yang melakukan kejahatan sedemikian berat, yaitu pemerkosaan massal secara bergantian, kemudian juga ada pembunuhan, tapi nyaris tidak ada perbincangan apapun di antar mereka. Apa yang sesungguhnya ingin saya katakan? Saya tidak mempersoalkan apakah ini surat dakwaannya berkualitas atau tidak, saya tidak akan sampai ke sana. Tapi saya hanya akan mengatakan adanya perbedaan bobot kecermatan atau ketelitian dalam penyusunan surat dakwaan tersebut. Sebelum sampai ke kuburan Cina, sangat cermat perbincangan tentang siapa mengatakan apa, tapi begitu berada di kuburan Cina yang merupakan lokasi kejahatan tersebut, nyaris tidak ada perbincangan apapun. Sekalipun ada cerita ketika sudah melakukan eksekusi itu, mereka cerita ke temannya lain dan merasa bangga. Gua sudah
saya berfokus pada korban. perubahan bobotnya itu. Kenapa saya tidak menemukan adanya bobot kecermatan, bobot ketelitian, bobot detail yang sama sebelum di kuburan Cina dan saat di kuburan Cina. Pengalaman Mas Reza, harusnya para penyidik mencantumkan itu secara seksama, Mas. Kalau sekalipun itu sangat spontan, cepat waktunya. Barang tentu saya pribadi paling tidak ingin melihat kecermatan, ketelitian, detail itu ada di sekujur surat dakwaan. Dari halaman awal sampai halaman akhir, terutama pada momen terjadinya kejahatan dimaksud. Indikasi Anda apa? Tadi saya katakan, ada perbedaan bobot ketelitian, bobot kecermatan, bobot detail yang tercantum di dalam surat dakwaan. Saya tidak akan memberikan tafsiran apapun, kecuali sebatas hasil cermatan saya terhadap surat dakwaan tersebut. Mbak Putri harus menanggapi terlebih dahulu. Mbak Putri. Ya, menanggapi dari pendapat Bang Reza tadi, saya sepakat, Bang, dengan tidak adanya komunikasi yang terjadi ketika mereka sampai di kuburan Cina. Nah, jujur saya baru malam ini mendapatkan dakwaannya, Bang. Kami sejak kemarin memang berkomunikasi dengan penyidik, itu tidak bisa, itu sangat sulit sekali. Tim saya Zahra yang di Palembang itu sudah saya upayakan untuk bertemu dengan penyidik dan tanyakan. Dan itu memang tidak bisa kita dapatkan, Bang. Nah, dalam hal ini, Bang, kalau kita membaca dalam tuntutan dakwaan tersebut, memang ada sedikit kejanggalan karena tidak secara detail diceritakan. Tetapi saya sangat berharap saat nanti persidangan ini bisa dibuka kembali, Bang. Karena tidak mungkin kita flashback lagi, mundur lagi ke belakang, diambil lagi keterangannya, kan tidak mungkin, Pak. Berarti ini nanti satu catatan untuk Bapak JPU terhadap masukan dari Pak Reza tadi, bahwa tidak adanya percakapan berikutnya yang terjadi di saat kuburan Cina antara siapa dengan siapa berbicara dan ngapain sih gitu. Hanya di sini tertuangnya memang langsung mereka melakukan perbuatan tersebut gitu. Tapi kan pasti ada rasa ketakutan kah atau bagaimanakah, begitu ya? Silakan Pak Hutamrin. Nggih, silakan Pak. Dinyalakan Pak audionya, Pak. Pak Reza, ada mungkin yang belum terlihat di dalam dakwaan kami. Pada saat korban dan ABH ini duduk di atas di kuburan, ya kan? Itu ada, Pak. Pada saat tindakan ABH inisial I membekap kepada korban melakukan perlawanan. Di situ ada kata-kata yang dari ABH inisial I mengatakan bantu. Kemudian dilakukanlah perbantuan antara 3 orang ABH yang lainnya, saling memegang kaki, saling memegang tangan, ya kan, sampai jatuh lemaslah korban ini. Kemudian dilakukanlah, mohon maaf lagi saya katakan agak kasar sedikit, yaitu persetubuhan yang dilakukan ABH inisial I. Setelah ABH inisial I itu melakukan persetubuhan terhadap korban, kemudian dia mengatakan, silakan, saya sudah melakukan persetubuhan ini, silakan yang lain kalau mau melakukan. Dan itu dilakukan oleh ABH 3 orang yang lainnya, Pak. Disitulah komunikasi yang mungkin agak terlewat dari Pak Reza, ya kan? Ada komunikasi walaupun tidak secara terus-menerus, Pak. Itu yang saya katakan, Pak. Saya tidak mengatakan tidak ada perbincangan. Coba di bobotnya ya. Baik. Nyaris tidak ada perbincangan, itu saya katakan. Saya sepakat bahwa anak yang berinisial I itu 2 kali berkata-kata. Tapi mengingat pada kasus ini ada 4 orang anak, 3 anak lainnya sama sekali seolah-olah tidak berkata barang satu kata pun di kuburan Cina itu. Pada aspek ini yang saya lihat, kenapa timpang ya? Sebelum mereka sampai ke kuburan Cina, siapa mengatakan apa itu cermat sekali ada di dalam surat dakwaan. Tapi begitu mereka sampai di kuburan Cina, dan disitulah disebut mereka melakukan kejahatan itu, nyaris tidak ada perbincangan. Kecuali 2 kalimat yang diucapkan oleh imam. Izinkan saya untuk ulangi. Sulit bagi saya untuk membayangkan 4 orang anak melakukan pemerkosaan secara bergiliran, kemudian pembunuhan, tapi 3 diantaranya
tidak mengeluarkan ucapan satu kata pun. Sulit bagi saya membayangkan hal itu. Tapi saya tidak ingin membuat tafsiran. Saya hanya ingin katakan bahwa ada perbedaan bobot kecermatan, ketelitian, dan detail di dalam surat dakwaan sebelum di kuburan Cina dan saat mereka berada di kuburan Cina. Pak Utamrin. Ya. Respon Anda, Pak. Gimana? Iya. Langsung ditanggapi, Pak. Apakah nanti akan ada perbaikan berkas, Mas Reza? Semua percakapan ditambahkan pada surat dakwaan? Jadi begini, pembuatan dakwaan berlandaskan daripada berita acara yang dilakukan oleh penyidik. Gitu. Kami tidak menambah, kami tidak mengurangi apa bobot daripada penyidikan itu. Dan itulah yang kami tuangkan di dalam dakwaan kami. Kerjasamanya dari mulai awal sampai dengan berakhirnya perbuatan tersebut sudah kita uraikan secara cermat. Dan bagaimana prosesnya nanti, kami akan ungkap di dalam persidangan nanti. Pak Utamrin, tapi Mas Reza mempertanyakan kenapa hanya didominasi satu orang saja inisial I yang melakukan komunikasi di TKP. 3 orangnya tanpa kata-kata mereka langsung melakukan tindak pidana itu, Pak. Betulkah tidak ada komunikasi pada saat di lokasi itu, Pak? Ya, itulah yang terjadi di dalam berkas perkara yang kami terima daripada penyidik. Begitu. Jadi kami tidak menambahi berita acara penyidikan, kami tidak mengurangi berita acara penyidikan. Dan itu menjadi landasan kami untuk membuat surat dakwaan yang kami telah bacakan tadi. Gitu. Cuman kami menajik begini, Pak Reza, Pak Staf Ali Kapolri, bahwa saya katakan, Mbak, ini bukanlah merupakan suatu kenakalan lagi dari anak-anak. Ini merupakan kejahatan yang memang sangat di luar nalar pikiran kami, Pak. Kami melihat anak kecil demi kecilnya, kemudian melakukan suatu perbuatan itu. Yang tadi, kami sebenarnya percaya dan tidak percaya, tapi ya itulah fakta yang ada di dalam berkas perkara, yang kami akan ungkap di dalam persidangan. Semuanya telah dilalui suatu proses yang benar-benar telah dilakukan oleh penyidik secara profesional. Kami akan mengungkap juga secara profesional berdasarkan alat-alat bukti yang kami akan ungkap nanti di persidangan. Yang kami tidak harapkan adalah rekayasa dalam memberikan keterangan ataupun memberikan keterangan palsu di dalam persidangan ini. Itu yang kami harapkan jangan sampai terjadi. Oke, saya ingin dengar juga respon dari pengacara terdakwa Pak Hermawan, tapi usai jeda Pak, sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Kita akan langsung libatkan teman-teman mahasiswa yang ada di sini, ingin bertanya langsung pada narasumber. Kami persilakan, siapa lu, dari UKI atau dari UIN? Kami persilakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Pahala Perdana dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Mungkin saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Arianto. Kita belajar dari kasus sebelumnya, kasus Vina. Mungkin ada nggak jaminan jika dalam kasus ini ada salah tangkap orang? Terima kasih, Pak. Ya. Sudah nyala, Pak? Bukan jaminan ya kalau menurut saya ya itu. Polisi kalau pas ditanya ya pasti ngomong saya jamin ini profesional kan gitu. Tapi tugas polisi itu ya kalau misalkan mau menangkap pasti mencari data-data alat bukti awal yang kalau dalam istilah hukumnya itu minimal 2 alat bukti kan gitu kan. Tapi untuk kasus seperti ini, saya yakin sudah pengalaman-pengalaman yang lalu itu ini menangkap. Saya kemarin telepon sama Kapoltabesnya, makanya saya bicara gini ya. Karena yang menangani kan bukan saya. Dia bilang, Pak, udah kita perhitungkan matang-matang Pak, gitu. Contohnya saja Pak, sampai itu dari awal kita sudah koordinasi dengan jaksa tentang apa yang akan di pasal-pasal apa, unsur apa yang harus dibuktikan. Yang kedua, kita juga melihat bagaimana anak itu harus diperlakukan. Makanya kita mencari supaya dia itu jangan sampai yang melindungi itu tidak dilibatkan. Gitu. Yang ketiga, kita juga aware dengan yang peristiwa yang kemarin itu, Pak. Jangan kita dianggap cuma pakai kesaksian saja ya, tapi scientific crime investigation gitu. Sehingga untuk kali ini katanya yang kemarin itu Kapoltabes itu sudah betul-betul profesional dan kemudian dia ya Pak mudah-mudahan ini nanti bisa dilihatlah di pengadilan sana kira-kira kurangnya apa. Tapi Pak Arianto, pernyataan anak yang dianggap mungkin bisa berubah-ubah. Di awal mengakui kita tidak tahu, tiba-tiba di akhir saya tidak melakukan sama sekali. Saya sudah jujur, saya bawa nama Tuhan bersumpah. Kalau saya sih nggak lihat itu anak atau enggak ya.
biasa itu yang dilakukan oleh anak-anak maupun dewasa itu yang berubah-ubah gitu. Kenapa begitu? Saya dari dulu berapa tahun, 30 tahun jadi penyidik, Pak. Jadi selalu orang itu kalau ditanya mesti nggak ngaku, Pak. Tapi setelah kemudian ditunjukkan bukti-bukti begini, dia nggak usah ngelak, akhirnya mengaku itu. Tapi kadang-kadang nanti terus berubah lagi di dalam apa? Kan yang namanya bukti itu kan kalau tersangka kan pengakuan dia di depan hakim, gitu. Jadi dan itu tidak disalahkan oleh hukum kok. Seorang tersangka, terdakwa boleh saja untuk keringanan dirinya sendiri. Itu nggak bisa dituntut gitu. Ya. Pak Arianto, artinya kalau boleh saya simpulkan, Anda ingin menyimpulkan bahwa kecil kemungkinan kemudian penyidik Polri dalam hal ini salah tangkap. Untuk kali ini Polri sudah cukup berhati-hati ya dengan pengalaman yang lalu, sehingga dia mengatakan ini sudah seteliti mungkin, Pak, dan kami juga tidak ingin membuat cemar lagi lah untuk penyidikan ini. Sekalipun tadi yang dipertanyakan Mas Reza soal narasi dalam TKP tidak ada percakapan. Kalau saya boleh menanggapi ya, terdakwa. Kalau pandangan saya ini adalah suatu rasa, Pak. Cukup apa tidak, itu adalah rasa. Itu penyidik mengatakan itu cukup, jaksa mengatakan cukup, orang lain, Pak Reza mengatakan ini nggak cukup. Nah itu kan, itu seperti skripsi aja lah, Pak. Menurut kita sudah lengkap, tapi oleh dosen ada dosen yang killer mengatakan ini nggak lengkap. Tapi ada dosen yang murah hati kemudian itu cukup lengkap ya. Ini semua nanti akan diuji di pengadilan. Padahal itu momen cukup krusial untuk menentukan siapa melakukan apa, Pak Arianto. Kalau itu dianggap krusial oleh hakim, pasti nanti akan ditanyakan di dalam persidangan dan jaksa mesti akan melengkapi. Paling tidak kepada penyidik juga akan ditanyakan lagi data-data apa lagi yang kurang gitu. Berarti itu masih ini akan diangkat itu. Pak Arianto mengatakan rasa, bukan prosedural, bukan mekanisme. Itu tadi kan Pak Reza kan memberikan apa? Pendapat dia kan mengenai itu, bahwa itu tidak ada keseimbangan kan gitu kan. Bukan menilai loh, beliau hanya mengatakan kok tidak, uang ini detail kok ini tidak gitu. Kalau saya pribadi, ini saya baca dakwaan itu, wah ini detail banget ini, sudah gitu. Tapi saya belum sempat membandingkan apa intensitas pada saat persiapan sampai pada waktu yang di lapangan itu gitu. Tapi kalau pengalaman saya ya daripada penyidikan itu ya, biasanya yang dicuplik bukti-bukti itu mewakili daripada setiap unsur. Unsur pidana itu misalkan pencurian, itu misalkan ada 5 ya, mengambil, kemudian ini memiliki apa dan sebagainya. Setiap poin itu harus minimal ada 2 alat bukti. Nah dalam hal ini seperti orang ikut membantu, paling tidak dia buktinya mungkin dilihat oleh ini atau dia ngomong dan sebagainya. Gitu. Jadi saya kira ini kelengkapan apa tidak itu nanti hakim yang membuktikan. Tidak harus pakai omong gitu. Tapi juga perbuatan yang ditunjukkan pada saat itu. Ini tambah satu lagi, saya kemarin Pak Kapoltabes tuh, Pak, waduh Pak kita tuh melihat rekonstruksi. Kan dia bilang akan rekonstruksi. Oh demikian cekatannya, dalam tanda petik dia ngomong gitu loh. Anak-anak segitu kok udah cekatan tambah ragu-ragu gitu loh. Tanpa disuruh itu tadi kan dikatakan kalau takut disuruh-suruh ya. Enggak, dia langsung gitu kita yang lihat jadi geleng-geleng kepala. Ini ceritanya Pak Kapoltabes. Saya ingin menggambarkan itulah kondisi yang di lapangan ya, silahkan ditafsirkan sendiri gitu ya. Dan mudah-mudahan nantilah kita ikuti pengadilan ini, mudah-mudahan pengadilan ini bisa kita ikuti seberapa detail dan kemudian seberapa kekurangan bukti yang mudah-mudahan bisa ditambahkan dengan orang-orang yang tahu ya, gitu. Dan jangan sampai terjadi seperti kemarin di Vina itu ya, orang tahu banyak tapi ketika dulu nggak muncul, sekarang bermunculan ratusan itu data gitu. Saya kira itu tidak baik lah untuk perkembangan daripada peradilan gitu. Kita akan kawal terus persidangan dan kita harapkan juga hakim dalam hari ini lebih objektif dalam menggali apa-apa yang kurang pas dirasa untuk membuktikan fakta di persidangan. Ada yang ingin bertanya lagi, silakan dari UIN misalnya, silakan monggo. Perkenalkan, nama saya Tazkir Lating dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin bertanya secara spesifik kepada Kiai Haji Khalil Nafis selaku dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa melihat dari kasus-kasus ini, akhir-akhir ini anak-anak terlibat dalam tindak kejahatan, dari pencurian, penganiayaan, bahkan sampai tindak pemerkosaan yang berujung kepada pembunuhan. Lantas bagaimana caranya kita untuk membentengi diri kita, keluarga-keluarga kita, bahkan anak-anak kita kelak dari tindakan-tindakan kejahatan seperti ini? Terima kasih. Oke, silakan langsung saja. Pak Kiai. Oke, terima kasih. Saya sempat kepikiran tadi persoalan siapa salah dan siapa yang akan dipersalahkan dan termasuk nanti dalam hukuman. Tapi izinkan saya sama dengan Mas Reza, saya ikut berduka. Jadi tadi nggak kepikiran saya bisa terjadi seperti ini.
kemudian bicara soal masa depan bangsa kita yang dari anak-anak kita, generasi kita kalau seperti ini. Bisa diharapkan seperti apa dengan penduduk 280-an jutanya dengan kondisi seperti ini. Jadi saya berduka, ikut sedih, dan berpikir juga sedih memikirkan soal generasi kita di masa yang akan datang. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita kembali kepada penguatan sila pertama di dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana umat beragama ini memastikan menanamkan karakter kepada anak-anak kita. Makanya anak-anak yang masih di usia, ya, masih di bawah umur itu dalam Islam, dia tidak maksimal diberikan hukuman. Bahkan mungkin pada di bawah umur 7 tahun itu dikembalikan pada orang tua, di usia di bawah 15 tahun itu adalah ada pertimbangan-pertimbangan. Pidana pun bisa hanya seberapa yang bisa diberikan. Nah, termasuk dalam hukuman itu untuk ya islah wa ta'dib, jadi memperbaiki dan untuk mendidik anak, bukan dendam. Jadi fungsinya adalah mendidik. Kalau bahasanya itu Hasan Hanafi disebut dengan ar-rad'u, ya, wa zawajir wal islah. Jadi al-mawani wa zawajir dalam rangka preventif dan bagaimana memberi aspek jera kepada orang yang melakukan. Oleh karena itu kewajiban bagi kita bersama untuk kasus ini dijadiin ibroh, dijadiin pelajaran kita bagaimana mendampingi anak-anak kita, jangan dilepas karena memang informasi itu lebih masuk kepada anak-anak kita daripada ajaran-ajaran dari orang tua. Nah, saya pikir kewajiban kita, pendidikan kepada anak-anak kita itu kan dimulai dari pendidikan karakter tadi, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian pendidikan bagaimana menanamkan rajin ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Islam adalah syariahnya. Kemudian adalah akhlaknya, itu dididik dan itu di-maintain, menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua nanti akan mendapatkan pertanyaan juga dari Allah tentang pendidikan anaknya, bagaimana kepada anak-anak itu. Jadi saya pikir kewajiban kita bersama sehingga kita tidak fokus pada pengajaran saja, tetapi pendidikan adalah bimbingan dan bagaimana mencetak karakter-karakter yang kuat dan karakter-karakter yang baik di masa yang akan datang. Saya ingin mengomentari sebenarnya berkenaan dengan bukti dan saksi dalam perspektif Islam. Dan dalam beberapa penelitian jurnal itu ternyata hukum buat anak-anak dari aspek Islam dan hukum nasional nggak jauh beda. Mirip-mirip, saya baca beberapa jurnal ya. Nah, termasuk diantaranya adalah ketika ada al-bayyinatu al-yamin ala al-mudda'i wal bayyinatu ala al-mudda'i. Jadi al-yamin alal mudda'i, pada orang yang dituduh cukup bersumpah, wal bayyinatu al mudda'a al-yamin, ya sorry gini, al-yamin alal mudda'a, orang yang dituduh itu cukup disumpah, tapi wal bayyin alal mudda'i, bagi orang yang menuduh itu adalah berkewajiban untuk memberikan bukti-bukti. Saya ingin menyampaikan dengan Pak Rianto tadi, memang orang yang dituduh bisa saja bersumpah. Tetapi kalau dihadapkan dengan bukti-bukti, maka yang lebih kuat adalah bukti-bukti itu. Maka persidangan itu tidak menerima sumpah mengingkari itu ketika bukti-bukti sudah ada. Kecuali memang bukti tidak ada, kemudian ada kemungkinan itu yang sifatnya ragu, baru disumpah sifatnya. Orang yang dituduh itu, mudda'ali, orang yang dituduh adalah orang yang bersumpah. Ya, tapi mudda'i, orang yang menuduh, cukup memberikan bukti-bukti. Oleh karena itu nanti persidangan itulah yang kita harapkan hakim benar-benar adil. Tapi ingat, hakim itu kemungkinan terperosok itu lebih besar daripada adil. Jadi kalau ada 3 model hakim di dalam Islam itu, ada hakim yang tidak tahu masalah tapi memutuskan masalah, itu pasti terperosok. Yang kedua adalah hakim yang tahu masalah tapi menghukumi tidak sesuai dengan pengetahuan dia keadilan itu karena ada intervensi, ada faktor eksternal atau faktor internal yang tidak menegakkan keadilan, itu juga bermasalah. Bahasa kita, bahasa Nabi itu adalah masuk neraka. Hanya satu dalam hakim itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala hakim tahu masalah, tahu tentang kebenaran hukumnya, kemudian ditegakkan hukum itu dengan seadil-adilnya. Artinya kalau ada 3 macam hakim, ada kemungkinan terpleset itu adalah 2 model itu, 1 model aja yang akan dia mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kebenaran, penegak keadilan itu. Baik Pak Kiai, saat ini memang dari pihak keluarga, orang tua dari Ayu sangat menginginkan keadilan karena nyawa anaknya sudah melayang.
kami ingin berikan porsi untuk orang tua Ayu agar bisa bersuara sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, memang sidang perdana sedang digelar, tentu orang tua korban dalam hal ini akan mengawal terus datang, bahkan di sidang pertama kita sudah lihat Pak Syafarudin bagaimana tadi dari pihak pengacara terdakwa sudah menyediakan bukti-bukti baru, bahkan juga dari JPU pun juga tak mau kalah, sudah siap dan juga memperkuat dakwaannya. Harapan dari Anda sebagai orang tua seperti apa, Pak? Sepertinya saya ingin seberat-beratnya anak saya terhilang, masih enak otak pelakunya masih pulang, ya kan, masih ketemu sama anaknya. Seperti saya tidak bisa ketemu lagi, karena saya minta tolong sama yang pejabat-jabat, tolong hukum seberat-beratnya. Pak Syafarudin. Karena saya itu anak saya sebenarnya satu-satunya masa depan saya, mahal besar sama anak saya. Saya minta tolong sama pejabat-jabat. Saya sudah percaya hukum ini ada apanya, ya. Bagi juga sama Pak Notaris yang banyak cincin, saya minta tolong tegakkan hukum sebenar-benarnya. Memang saya orang bodoh, teman saya pasti ada lagi ya teman saya. Ya, saya yakin sama Bapak banyak cincin, ya. Saya percaya sama dia, pasti ini adilnya nanti untuk saya. Itu aja. Baik. Saya maha besar saya, ya, maha besar benar saya. Siang malam saya nggak bisa tidur begini. Siapa pelakunya, ya kan? Saya percaya sama yang banyak-banyak cincin, ya, dia bisa menyelesaikan masalah ini. Saya yakin sama dia. Itu aja. Baik. Sekali lagi kami turut berduka atas kematian Ayu, Pak Syafarudin. Semoga hukum ditegakkan seadil-adilnya ya Maria ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Syafarudin. Terima kasih banyak Pak Syafarudin. Terima kasih Pak Syafarudin. Salam untuk keluarga di rumah Pak Syafarudin. Kami harapkan dan juga terus kawal proses hukum terhadap Ayu, putri Bapak. Kami ucapkan terima kasih kepada pengacara dari terdakwa, sekaligus juga tadi ada Bu Diana dan juga Bu Epiana. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Pak Hutamrin atas waktunya bersama kami di Catatan Demokrasi. Terima kasih Bu Putri, Mas Reza Indragiri, terima kasih Pak Kiai Holil, Pak Arianto Sukadi. Teman-teman mahasiswa terima kasih yang sudah aktif bertanya. Kita semua terus kawal kasus ini karena ini baru masuk babak baru sidang perdana. Maria ya. Baik, kami akhiri Catatan Demokrasi malam hari ini pemirsa. Saya Maria Segaf. Saya Andrew William Merkuri, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh